Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu dijadikannya segala hal ini berpasang-pasangan, termasuk dijadikannya manusia berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu dijadikannya bagi kalian pasangan dari diri kalian sendiri. Ini merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kemudian setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan litaskunu ilaiha. Dijadikannya bagi kita pasangan agar kita merasa damai dan tentram bersamanya. Dijadikan bagi kita istri agar di saat kita pulang menemuinya di rumah kita menjadi tenang, hati ini menjadi damai. Alangkah nikmatnya memiliki seorang istri, apalagi ya kalau memiliki lebih dari satu. Tentu alangkah nikmatnya hal tersebut. Dan sayang sekali bagi pemuda-pemuda yang tidak mau beristri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian kasih sayang, rasa mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain. Ayat ini menunjukkan bahwasanya cinta antara kita dengan istri itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jikalau kita ingin rumah kita dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kasih sayang, maka mari jalankan perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pernikahan ini adalah ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah ajaranku. Barang siapa yang enggan dengan ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Lihat, subhanallah, ternyata pernikahan ini adalah salah satu dari apa yang dianjurkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagi orang yang enggan menikah itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ingat, pernikahan ini agama. Pernikahan bukan adat istiadat. Pernikahan ini adalah agama. Agama kita mengatur ya pernikahan ini. Kemudian juga perlu kita ingatkan bahwasanya pernikahan dengan cara kita menikahi wanita ya, yang tadinya haram bagi kita, ternyata sekarang sudah menjadi ibadah bagi kita. Mendatanginya adalah ibadah. Tadi sebelum pernikahan dia haram bagi kita, tapi sekarang setelah pernikahan ya begitu kita mendekatinya, bercumbu dengannya, itu merupakan ibadah, itu merupakan sumber pahala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi budai ahadikum sadaqah. Dan di saat kalian bergaul dengan istri kalian itu adalah sedekah. Artinya apa? Artinya di saat kita tidak memiliki harta untuk kita bersedekah, maka mari ya berjumpa dengan istri. Itulah sebuah sedekah. Allahu Akbar. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini adalah sebagai jalan keluar bagi kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan justru kita jalankan hawa nafsu kita, bukan justru dengan ya kita melampiaskan hawa nafsu kita pada perzinahan, karena perzinahan inilah hal yang sangat jelek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya jangan. Kenapa? Karena perbuatan zina itu adalah fahish. Perbuatan zina itu adalah sebuah perbuatan yang sangat keji. Ya, dan itu adalah jalan yang sangat jelek. Perzinahan ini adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam. Dan pelakunya diancam dengan dosa yang sangat besar. Bahkan di akhirat dia diancam dengan sebuah siksa yang tidak disiksa seorang manusia dengannya. Ya, dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya pelaku zina nanti dia akan dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang berbentuk seperti kendi yang lubangnya sangat kecil. Kemudian di bawahnya ada api. Ya, setiap
api ini menyala-nyala, dia akan berusaha keluar dari lubang yang sangat kecil itu. Dan mereka di tempat tersebut, ya, laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Ya, ini tentunya siksa yang sangat menyakitkan. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala karena bentuk ya sayangnya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan zina tersebut. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, di saat dia ya fitnah zina ini mendekatinya, justru dia mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku senangi daripada apa yang mereka mengajakku kepadanya, itu perbuatan zina itu. Kemudian dia mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau saja tidak engkau palingkan aku ya Allah dari perbuatan ini, niscaya aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang jahil. Nabi Yusuf menganggap perbuatan zina adalah perbuatan jahil. Daripada dia melakukan perbuatan jahil ini, dia lebih memilih ya untuk dimasukkan penjara. Itulah dia di antara kejelekan zina. Oleh karenanya, apakah ini zina ini akan kita pilih kemudian meninggalkan pernikahan, atau justru sebaliknya kita memilih pernikahan kemudian meninggalkan zina? Pernikahan luar biasa nikmatnya, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Perzinahan luar biasa jeleknya, kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.